Berita terbaru hari ini. Sebenarnya, aku mau jujur saja. Kini, proses perceraian dimulai. Terungkap bak firasat sejak awal. Rizky Febian tidak setuju dengan Natalie Holsker dan Sule. Ini berbagai alasannya yang tak terduga. Dulu, Rizky Febian tidak setuju dengan Natalie Holsker dan Sule yang menjalin hubungan. Seperti diketahui, huru hara rumah tangga Natalie Holsker dan Sule kini semakin terlihat. Setelah angkat kaki dari rumah Sule, kini gugatan cerai pun sudah dilayangkan oleh ibu dari Azam itu. Sule pun sebagai pihak tergugat sudah mengetahui kabar itu dan akan mengurus ke pengacara. Hubungan sang mantan DJ cantik dengan anak-anak Sule pun disebut merenggang. Terlepas dari itu semua, ternyata di masa lalu Rizky Febian sempat mengomentari hal ini. Ia sempat mengaku tidak setuju dengan hubungan yang dijalin oleh sang ayah. Hal itu disampaikan langsung oleh sang penyanyi pada keduanya. Natalie Holsker pun sampai tegang mendengar pengakuan Rizky Febian. Hal tersebut pun disinggung Rizky Febian di hadapan Sule dan Natalie Holsker. Sule pun lantas memberikan klarifikasi mengapa tak cerita pada Rizky Febian ketika mendekati Natalie Holsker. Aku feelingnya, aku curhat sama Putri langsung. Pertama, Iki kalau ditelepon susah, mau ketemu juga susah. Kedua, kalau curhat sama Iki suka nggak jadi, mending ke Putri aja, ujar Sule. Setelah mendengar penjelasan dari Sule, Rizky Febian justru mengutarakan ketidaksetujuannya terhadap hubungan Sule dan Natalie Holsker. Sebenarnya, aku mau jujur saja. Sebenarnya, Iki agak nggak setuju dan nggak srek karena gimana ya? Maksudnya ya, sebelumnya aku minta maaf sama ayah, sama Natalie Holsker. Mungkin ini waktu yang pas. Soalnya, ayah nggak bilang juga sama Iki awal-awal kan, ujar Rizky Febian di hadapan sang ayah, juga calon ibu tirinya. Sule pun seakan membuat pembelaan bahwa dirinya sudah melakukan video call pada Rizky Febian dan sang putra sulung setuju dengan Natalie Holsker. Komedian berdarah Sunda itu pun menanyakan alasan Rizky Febian tidak setuju dengan hubungan sang ayah juga Natalie Holsker. Rupanya, Rizky Febian hanya menggoda Sule dan Natalie Holsker. Rizky Febian merasa iri ketika melihat kemesraan sang ayah dan Natalie Holsker di berbagai sosial media. Kalian itu terlalu bucin. Saya itu sendiri saya juga butuh pasangan, kata Rizky Febian sembari tertawa. Rasa iri Rizky Febian lantaran saat ini sang pelantun lagu Mantra Cinta itu tengah menjomblo. Maksudnya, saya itu iri di rumah sendirian, nggak ada yang bisa ditelepon, nggak ada yang mau nemenin, kata Rizky Febian. Ucapan Rizky pun sempat membuat Natalie panik. Namun, mantan disc joki itu terlihat lega ketika Rizky Febian ternyata hanya menggodanya dan Sule. Sudah deg-degan, memang keluarga iseng semuanya ya, kata Natalie Holsker. Sebelumnya, Natalie Holsker gugat cerai Sule. Putri Delina tiba-tiba sebut dirinya yang selalu mengurus adik-adiknya. Kabar Natalie Holsker gugat cerai Sule masih jadi buah bibir di masyarakat. Pasalnya berita Natalie Holsker gugat cerai Sule terkesan begitu mendadak. Hal tersebut terjadi usai munculnya cekcok antara Natalie Holsker dan anak-anak Sule, yaitu Putri Delina. Iya, akibat curhat di kanal YouTube Maya Al-Eldul TV, hubungan antara ibu dan anak sambung ini mendadak memanas. Putri Delina disebut-sebut merindukan sosok mendiang ibu kandungnya, Lina Jubaidah. Tidak hanya itu, wanita berusia 21 tahun itu juga dikabarkan belum bisa menerima Natalie Holsker sepenuhnya. Lantaran hal tersebut pula, kini masyarakat terbelah menjadi dua kelompok, yakni pendukung Natalie Holsker dan pendukung Putri Delina. Yang menariknya menjelang sidang cerai Natalie dan Sule, Putri Delina justru mendadak mengungkap hal yang mengejutkan. Ya, Putri Delina mendadak mengatakan kalau dirinya lah yang selama ini mengurus adik-adiknya. Hal itu diungkap dalam vlog Putri Delina bersama sang kekasih Jeffrey Reksa pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Kamu lebih penting kerjaan atau adik-adik kamu?
Tanya Jeffrey Reksa. Nggak usah ini, kerjaan aku dulu, jawab Putri Delina. Karena kemarin-kemarin udah adik aku terus semua, ujar Putri. Semua? Selama kemarin aku yang mengurus adik-adik, imbuhnya. Bukan hanya belakangan ini saja, Putri Delina juga mengaku sudah lama selalu mengurus adik-adiknya. Enggak kemarin juga, dari lama juga selalu aku yang ngurus, ungkap Putri Delina. Iya, udah nggak apa-apa, sekarang kan emang aku meeting, sambungnya. Tidak hanya itu, sebagai kakak, Putri Delina juga mengaku sangat memahami adik-adiknya. Terus, maksud tuh daripada anak-anak kan suka bosan ya? Kan suka bosan. Kalau aku kan lebih paham dan lebih tahu, ucap Putri Delina. Dan Ferdi, seperti apa dan gimana? Jadi kayak aku harus nyediain gimana ya, biar mereka nggak di rumah, imbuhnya. Sayangnya, karena harus bekerja, Putri Delina pun akhirnya menitipkan adik-adiknya kepada Jeffrey Reksa. Jadi, aku merelakan Jeffrey Reksa buat mengurus mereka, kata Putri Delina. Melihat hal tersebut, warganet pun sontak melontarkan berbagai komentar. Nggak apa-apa, dia kan paling bisa ngurus. Jangan nanti dia udah nikah, lupa ngurus adiknya, tulis warganet. Karena Natalie punya bayi yang perlu diurus non-stop siang malam, yang di rumahnya harus ngertiin sih, jika tidak bisa membantu gantian momong bayi. Setidaknya bantuin momong, si kakak yang lebih gede, tulis warganet lain. Aduh, kita doakan semoga hubungan Putri Delina dan Natalie Holsker bisa segera membaik ya. Di lain sisi, gugatan perceraian Natalie Holsker dan Sule menjadi pilihan terakhir sang artis untuk menyelesaikan hubungan rumah tangganya. Banyak yang menduga salah satu penyebab perceraian Natalie Holsker dan Sule terjadi karena masalah Natalie Holsker dengan Putri Delina. Kabar penyebab perceraian Natalie Holsker dan Sule tersebut pun kini mencuat ke publik hingga menjadi perbincangan banyak orang. Psikolog anak Seto Mulyadi alias Kak Seto ikut menanggapi masalah antara Natalie Holsker dan Putri Delina. Bahkan Kak Seto memberikan cara agar istri dan anak Sule ini dapat kembali akur. Diketahui, Natalie Holsker merupakan ibu sambung untuk Putri Delina. Mungkin dibiasakan terjadinya forum dialog, apakah rapat keluarga, ngobrol bareng asik, atau sidang umum MPR, majelis permusyawaratan rumah, atau apapun juga. Ngobrol bareng itu penting untuk menghilangkan kesalahpahaman, untuk menyamakan persepsi. Pentingnya kerukunan dalam keluarga, kata Kak Seto saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan belum lama ini. Selain itu, Kak Seto menduga adanya salah persepsi yang diterima keduanya sehingga membuat adanya perselisihan. Saya kira semua perceraian karena adanya komunikasi yang terhambat, salah persepsi. Jadi, mohon selalu melibatkan pihak ketiga untuk mediasi, ujar Kak Seto. Lebih lanjut, Kak Seto berharap adanya pihak ketiga untuk menengah masalah Natalie Holsker dengan Putri Delina. Sebab Ketua LPAI ini tak ingin anak-anak kembali menjadi korban dalam sebuah perpecahan rumah tangga. Jadi pihak ketiga ini bisa psikolog, ulama, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Intinya perlu dibantu. Kalau tidak, memang yang sering jadi korban adalah anak-anak. Jadi dalam konteks perlindungan anak, marilah kita serius menjalani profesi sebagai orang tua di tempat masing-masing, sesibuk apapun juga, tutur Kak Seto. Tidak hanya itu, Putri Delina diduga belum bisa beradaptasi dengan ibu sambungnya itu, sehingga Kak Seto berniat untuk membantu adik Rizky Febian itu. Ia mungkin perlu membutuhkan bantuan psikolog supaya tetap ada komunikasi. Karena setiap keluarga apa itu sambung, ayah sambung, mohon itu juga dikomunikasikan dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi itu kewajiban bagi setiap orang tua dan bagian setiap hak dari anak untuk bisa mendapat perhatian dari kedua orang tua kandung maupun orang tua sambung, pungkasnya. Bagaimana menurut pendapat Anda?